Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pendidikan kewarganegaraan Universitas Negeri Padang, yaitu Ibu Rika Febriani, S.Hum M.Phils, dan seterusnya kepada teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 14 akan menampilkan hasil presentasi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Indah Suci Purwati dari Prodi S1 Statistika Non-Kependidikan dengan NIM 21337009 dengan sesi 0674 dan rekan-rekan saya. Nama saya Devia Aryati Putri dari Prodi Kimia Non-Kependidikan NIM 21036017, sesi 0673 Pendidikan Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davnesi Rahmadani Putri dari Prodi Kimia NK dengan NIM 21036015, sesi 0673 Pendidikan Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dola Dwi Putri dengan NIM 21036019 dari Prodi Kimia Non-Kependidikan dari sesi 0674. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amania Zezebarki dari Prodi Statistika dengan NIM 21337002 dari sesi 0673 Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, itulah anggota kelompok dari kelompok 14. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang materi kami mengenai perpajakan. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Dola Dwi Putri. Kepada Saudari Dola Dwi Putri dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Materi yang pertama yaitu definisi pajak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Andriani, menunjukkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, tetapi bukan sebagai hukum, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara berupa uang yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung untuk keperluan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan demi mencapai kesejahteraan umum. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua mengenai unsur-unsur pajak dan fungsi pajak. Dari definisi yang telah Dola sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Pada pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Fungsi pajak. Fungsi pajak menurut Rahman dalam Nur Hidayah 2015 yaitu ada 4, diantaranya fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. Fungsi anggaran yakni sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Biaya tersebut digunakan untuk menjalankan tugas rutin negara dan untuk melaksanakan pembangunan. Fungsi mengatur, melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Pemerintah memiliki dana yang berasal dari pajak untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dan yang keempat, fungsi retribusi pendapatan, yang mana pajak yang sudah dipungut oleh negara dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat
membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu syarat pemungutan pajak dan tarif pajak. Syarat pemungutan pajak dan tarif pajak agar berjalan lancar dan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan adalah: pertama, pemungutan pajak harus adil atau juga disebut dengan syarat keadilan. Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil secara umum dan maupun merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara adil dalam pelaksanaannya sendiri, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Kedua adalah pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau juga disebut dengan syarat yuridis. Di Indonesia sendiri, pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara sendiri maupun warganya. Ketiga, tidak mengganggu perekonomian atau juga disebut dengan syarat ekonomis. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Keempat yaitu, pemungutan pajak harus efisien atau juga disebut dengan syarat finansial. Sesuai fungsi budgetar, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya sendiri. Kelima, sistem pemungutan pajak harus lebih sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru, Martinson 2000. Dalam pajak terdapat teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama yaitu teori asuransi, di mana pembayaran pajak menurut teori ini diibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Yang kedua yaitu teori kepentingan, di mana pembagian beban pajak kepada negara didasarkan kepada kepentingan atau perlindungan masing-masing seseorang. Yang ketiga yaitu teori daya pikul, di mana beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Yang keempat yaitu teori bakti, di mana teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Dan yang terakhir yaitu teori asas daya beli. Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu atau ke arah kesejahteraan. Adapun tiga tata cara pemungutan pajak. Yang pertama yaitu stelsel nyata atau real stelsel, yang kedua yaitu stelsel anggapan atau fiktif stelsel, dan yang terakhir yaitu stelsel campuran. Adapun tiga sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu Official Assessment System, di mana sistem ini membebankan wewenang dalam penentuan besarnya wajib pajak terutang kepada pihak perpajakan yang menjadi pemungut wajib pajak kepada seorang wajib pajak. Yang kedua yaitu Self-Assessment System, merupakan aturan pajak yang membebankan ketentuan dari besarnya pajak yang harus dibayarkan melalui wajib pajak secara pribadi yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu Withholding System, di mana sistem pajak ini merupakan sistem perhitungan pajak yang dapat dihitung melalui pihak ketiga, yaitu stelsel nyata atau real stelsel, yang kedua yaitu stelsel anggapan atau fiktif stelsel, dan yang terakhir yaitu stelsel campuran. Adapun tiga sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu Official Assessment System, di mana sistem ini membebankan wewenang dalam penentuan besarnya wajib pajak terutang kepada pihak perpajakan yang menjadi pemungut wajib pajak kepada seorang wajib pajak. Yang kedua yaitu Self-Assessment System, merupakan aturan pajak yang membebankan ketentuan dari besarnya pajak yang harus dibayarkan melalui wajib pajak secara pribadi yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu Withholding System, di mana sistem pajak ini merupakan sistem perhitungan pajak yang dapat dihitung melalui pihak ketiga. Adapun asas pemungutan pajak. Yang pertama yaitu asas domisili atau asas tempat tinggal, di mana pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. Yang kedua yaitu asas sumber, di mana pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada. Dan yang terakhir yaitu asas kebangsaan, di mana pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Terima kasih kepada Saudari Devnesi yang telah menjelaskan materi yang keempat. Baiklah, materi yang kelima akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang contoh-contoh pajak. Di sini sudah tertera beberapa contoh-contoh pajak. Yang pertama yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dipungut dari barang mewah yang dimiliki wajib pajak. Jadi, saat seseorang mengkonsumsi barang mewah, dia tidak hanya wajib membayar PPN saja, tetapi juga PPNBM.
Berikut ini yang masuk dalam kategori barang mewah yaitu, yang pertama, barang yang dimiliki tersebut bukan termasuk dalam kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut hanya dimiliki atau dikonsumsi oleh golongan atau masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang tersebut hanya dimiliki atau dikonsumsi oleh golongan berpenghasilan tinggi. Dan yang keempat, barang yang dimiliki tersebut dikonsumsi atau digunakan untuk menunjukkan status sosial atau ekonomi. Yang kedua yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan suatu tanah atau bangunan. PBB dipungut oleh pemerintah daerah atau provinsi maupun kabupaten atau kota. Berikut ini contoh PBB tersebut. Yang pertama, pajak provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota, yang termasuk yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak parkir. Contoh pajak yang ketiga yaitu pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau seluruh wilayah Indonesia termasuk air, laut, udara, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Contoh pungutan PPN yang sering kita temui dapat kita lihat pada struk bertuliskan PPN 10% saat kita berbelanja di suatu tempat. Pengusaha kena pajak atau PKP merupakan pihak yang memiliki kewajiban menyetor dan melaporkan pungutan PPN. Yang selanjutnya yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pungutan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi dan badan. Pajak ini diambil dengan memotong penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Selain gaji karyawan, PPh atau pajak penghasilan juga dipungut dari keuntungan usaha, honorarium, hadiah yang berupa harta bersih yang dapat digunakan sebagai konsumsi atau menambah kekayaan. Penghasilan tersebut diterima baik dari dalam negeri ataupun dari luar Indonesia. Sementara PPh badan adalah pajak terhadap penghasilan kotor dari usaha yang tengah dijalankan. Bicara soal pajak badan, pemerintah baru saja menerbitkan kebijakan PPh final 0,5%. Tarif ini dikenakan kepada wajib pajak badan dengan omset senilai 4,8 miliar. Dan yang selanjutnya adalah bea materai. Bea materai adalah pungutan yang timbul karena adanya pemanfaatan dokumen. Bea materai biasanya digunakan saat membuat surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, efek, dan dokumen yang isinya memuat sejumlah uang. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok 14. Kalau ada salah dan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.